keluarkan kata-kata bijak sehingga rapatnya agak berjalan, itu bukan bijak namanya, hujan. Dalam urusan akidah ini kita jangan terpancing dengan sesuatu yang bernuansa bijak. Kadang yang bijak sekalipun tidak, kalau kita amati itu juga salah. Banyak saya lihat-lihat kayak gitu. Itu ada mizan syaitan. Di mizan syaitan itu sesuatu yang seakan-akan didengar itu kayak benar, tapi ternyata coba diselidiki itu enggak masuk akal. Kalau sepintas kayak benar. Misal kalau di sana yang dicontohkan pakai mantek. Di sini ada pelajaran mantek kan? Di sana ada mantek bahwasanya matahari itu besar, sedangkan Tuhan itu Al-Akbar, sedangkan Tuhan itu besar. Maka berarti matahari itu Tuhan. Natijah manteknya kan gitu. Natijah manteknya. Itu kan secara dasar kayak benar, tapi kalau dicermati lebih detail mana hat awsatnya kok gak cocok, ini kan pas ketara bahwasanya itu gak cocok. Itu mizan syaitan. Terus mengenai dia fala yataharraku mutaharrikun wa la yaskunu sakinun illa bi'idni. Itu menandakan bahwasanya semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kadang ada orang yang salah memahami takdir. Kebanyakan orang memahami takdir itu hanya hasil akhirnya saja. Biasanya kan ada kata-kata intinya kita usaha saja, soal nanti belakangan itu urusannya Allah. Itu kan seakan-akan menyempitkan kudrat iradatnya Allah kepada belakangnya saja. Takdir hanya urusan belakangnya saja. Sedangkan dia usaha itu adalah juga takdir dari Allah. Dia usaha, dia tidak usaha itu juga takdir dari Allah. Jadi bukan hanya hasil akhir saja yang dari Allah. Ya kan tidak dianggap biasa kita mengatakan intinya kita usaha dulu, setelah soal nanti hasilnya bagaimana itu terserah Allah. Kita usahanya itu juga takdirnya Allah. Itu juga takdir Allah. Makanya saya di pesantren ada halaqah. Saya punya halaqah Mumbrohin. Ada yang tanya gini. Ya itu pertanyaan itu muncul gara-gara ia tidak paham mengenai takdir. Ia bertanya, untuk apa kita usaha kalau memang kita sudah ditakdirkan sukses misalnya? Itu kan berarti gak paham urusan takdir. Wong takdir itu bukan hanya hasil akhirnya saja. Takdir itu sejak awal. Jangankan kita bergerak diam saja itu adalah sesuai dengan takdirnya Allah. Kita usaha berarti kita ditakdirkan untuk usaha. Kita tidak usaha, kita ditakdirkan tidak usaha. Ya begitu pun sukses enggaknya itu juga takdir. Semuanya ada takdir. Kalau berbicara takdir ya semacam itu yang benar. Ya kan banyak kata-kata yang seakan-akan bijak tapi kalau dihayati hakikatan ternyata bijak. Misalnya ya remote Quran ya sana. Montanya ki apa pajir ya mak tumbuh ya gara-gara ocen coba sangga ya bunyi dia Allah renjeking pelantara itu kan kayak cek bijak ngucap pelantara padahal kan bijak asli bijak pelantara ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ini bihi aujadal kullah min ghairi hajatin dengan tanpa hajat. Maksudnya hajat bagaimana? Di sananya saya menulis anna af'alahu munazzahun an ghardin wa mujibin aw jabadaka. Af'alullah sama sekali suci daripada ghard. Bedakan antara ghard dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menumbuhkan padi, gak butuh untuk menurunkan
hujan. Kalian dia agak haus misalnya. Allah Ta'ala untuk menyegarkan kalian gak harus kalian itu minum. Allah SWT untuk menyegarkan kalian gak harus kalian mandi. Ya Allah Ta'ala mentakdirkan kalian mandi ya karena Allah Ta'ala menginginkan kamu mandi, itu saja. Gak ada kaitannya nanti untuk kamu segar enggak. Goreng. Beda dengan hikmah. Nah, kalau hikmah ya wajib. Setiap segala ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya meskipun akal kita tidak sampai. Meskipun akal kita tidak sampai. Tidak paham kita hikmahnya apa, tapi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Karena kalau tidak ada hikmahnya maka nanti itu abstan. Ya nah law lam takun hikmah kanat abdan. Kalau tidak ada hikmah maka abad. Sedangkan abad itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Itu saya juga di syarahnya saya tulis perbedaan antara warad dengan hikmah. Iya dalam urusan akidah ini kita jangan terpancing dengan sesuatu yang bernuansa bijak. Kadang yang bijak sekalipun tidak, kalau kita amati itu juga salah. Banyak ya lihat-lihat kayak gitu. Iya, sama halnya dalam segala hal, dalam segala hal misalnya. Kalau misalnya rapat, kemudian langsung mengeluarkan kata-kata bijak sehingga rapatnya agak berjalan, itu bukan bijak namanya, hujan. Di sebagaimana ceritanya siapa itu? Nabi Yusuf. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Ya. Saat beliau hilang, kemudian dikatakan dimakan serigala. Apa yang disebutkan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf? Fasabrun jamil, langsung gitu gayanya. Sabar itu adalah sesuatu yang bagus. Itu kan sangat bijak kan? Padahal kan tidak sesuai kepada tempatnya. Iya, sabar itu memang bagus. Tapi kalau ini kan sebenarnya bukan dimakan serigala Nabi Yusuf itu. Kita memang diajarkan likulli makolin makomun kan gitu. Setiap kata-kata ada tempatnya. Setiap kata-kata ada tempatnya. Makanya kalau kita belajar belaghah setelah fasohah biasanya tentang belaghah balighah itu kan memang harus muqtadul hal. Sefasih apapun kalau tidak muqtadul hal ya tidak baligh. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari cerita-cerita misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mimpi yang bagus. Mimpi nikmat, yaitu mimpi bintang, bulan bersujud itu kan sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Kita juga diajarkan di sisi lain adalah tahaddus bin nikmat. Tahaddus kan gitu, kalau nikmat kita mendapat nikmat maka kita harus kita diajarkan untuk menceritakan. Tetapi itu ada batas-batasannya. Buktinya Nabi Yusuf saat bermimpi sesuatu yang bagus, nikmat, oleh ayahnya disuruh jangan dikasih tahu kepada saudara-saudaranya. Biar kenapa? Biar tidak iri saudara-saudaranya. Ya, tapi kemudian ada scene-nya di sana, ada endingnya, kemudian ternyata mendengarkan saudara-saudara. Itu kalau di tafsir Al-Iqlim, Imam Asy'uti mengatakan menandakan bahwasanya kalau nikmat diceritakan, sekiranya orang lain itu iri, maka sebaiknya tidak diceritakan, tidak boleh diceritakan. Jadi kalian kalau misalnya posting sesuatu di story WA atau di Facebook, di beranda Facebook, atau bahkan yang punya YouTube, ngupload video YouTube, misalnya pamer. Kalau pamer kan biasanya ada kan saja yang komen,
Saat komen itu kalian dengan beralasan, oh enggak ini enggak apa-apa karena tahdus bil nikmah. Kalau sekiranya orang iri itu bukan namanya tahdus bil nikmah. Itu kalau sekiranya orang iri ya jangan posting. Kecuali kan kalau iri dalam kebaikan itu bagus. Paham ya? Dari cerita sana juga menandakan bahwasanya Imam Masyid ini di tafsir Al-Iqlil juga saya nemukan keterangan semacam ini. Saya yang suka itu memang kalau tafsir ya karena tipis juga dan unik-unik isinya. Itu tafsir Al-Iqlil karangannya Imam Masyid. Saat menafsir itu juga di sana menjelaskan, Imam Masyid menjelaskan bahwasanya kalau bapak ke anak, sifat naluriahnya bapak ke anak memang kasih sayang. Tapi itu tidak menjamin saudaranya begitu. Tidak menjamin saudaranya juga kasih sayang kepada saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Kalau orang tua pasti kasih sayang kepada anak. Kalau orang tua. Makanya ada pepatah, hanya dua orang yang tidak iri jika orang lain lebih darinya, yaitu orang tua kepada anak dan guru kepada muridnya. Misalnya ada orang tua, anaknya lebih hebat dari orang tuanya itu, anaknya lebih makmur misalnya. Orang tuanya nggak mungkin iri, bahkan bangga. Sama dengan guru ke murid, misalnya muridnya lebih alim, nggak akan iri gurunya itu, bahkan bangga. Makanya kadang iya lah cobaan orang-orang jakang biasanya kan minyak saya coba wih saya ajar tuh iki pas makan lagu runde macam polang lagi itu bukan biasanya itu kata-kata kalau di mungkin bin Abdullalnya itu adalah mizan syaitan, logika yang sekiranya kayak benar tapi salah, itu mizan syaitan. Kitab yang kesukaan saya juga mungkin bin Abdullah, saya baca berulang-ulang kitab Imam Al-Ghazali. Bukan di mungkin bin Abdullah, masya Allah. Di Al-Istasim Mustaqim sama tipis juga punya Imam Al-Ghazali. Itu ada mizan syaitan. Di mizan syaitan itu sesuatu yang seakan-akan didengar itu kayak benar, tapi ternyata coba diselidiki itu enggak masuk akal. Sejak kalau sepintas kayak benar. Misal kalau di sana yang dicontohkan pakai mantek. Di sini ada pelajaran mantek kan. Di sana ada mantek bahwasanya matahari itu besar. Sedangkan Tuhan itu Al-Akbar. Sedangkan Tuhan itu besar. Maka berarti matahari itu Tuhan. Natijah manteknya kan gitu. Natijah manteknya. Itu kan secara dasar kayak benar, tapi kalau dicermati lebih detail mana hat awsatnya kok gak cocok ini kan pas ketara bahwasanya itu gak cocok. Itu mizan syaitan. Misalnya juga di Kisah Hakim dicontohkan benar itu satu. Benar itu satu. Maka berarti yang satu pasti benar. Nah, itu adalah mizan syaitan juga. Sesuatu yang secara dasar dianggap masuk akal, tetapi kalau dicermati tidak masuk akal. Karena Kisah Hakim itu mau menolak orang Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah itu anti dengan akal, anti dengan hal lain. Pokoknya fokus kepada belajar kepada imamnya. Karena kalau pakai akal nanti akan terjadi percekcokan. Sedangkan kebenaran itu hanya satu kan. Kalau terjadi percekcokan, perbedaan pendapat kan kebenaran berarti bukan kebenaran. Karena satu itu adalah kebenaran. Itu kan kalau mereka. Oleh Imam Al-Ghazali di Al-Istasim Mustaqim, ya dijelaskan ya masa kalau bilang al-insan hayawanun kemudian hayawan itu berarti insan. Kan enggak kan? Itu kan aslinya dasar banget kan dan ketara bahwasanya itu. Tapi kalau sepintas memang kayak benar. Kebenaran itu adalah satu. Berarti satu itu pasti benar.
Ya, kemudian ada Imam Al-Ghazali di Bali. Ya masa kalau kamu